Om. Mana? Mana? Oh iya. Tiduran siapa yang tiduran? Ibadah itu. Jaket hijau nunduk, jaket hijau. Jaket hijau nunduk, jaket hijau. Tahu nggak ya? Kalau di lampu kronologisnya memang saya kan setelah dari kantor saya melihat ya, ada beberapa warga di Kecamatan Sawah Besar RW 01 kebakaran. Nah setelah saya ke sana, saya meluncurlah ke Batu Ceper ini mau melihat sumber resapan yang di sini apakah sudah baik atau belum. Nah 2 hari lalu malam 2 hari lalu lah saya kesini, ini belum ada kejadian seperti ini. Pas saya lihat ini kok ada ini baru lagi, ada beko baru kok rusak jalanannya. Saya turun dan saya tanyakan permasalahannya apa. Jadi ada satu sisa pekerjaan yang got besar yang dibuat di Batu Ceper untuk menampung dari got-got kecil dari masyarakat. Itu harusnya kan pada saat kemarin mereka bekerja ini udah selesai itu urusannya, tapi ada ketinggalan di 2 titik. Nah ini kan di mana fungsi pengawasannya si SDA gitu. Nah ini kan ngawur. Ini apa? Korbannya adalah rusak lagi di jalanan. Ini kan APBD, Pak. Nah saya di sini saya panggil lah SDA, Pak Yusmada, Pak Wali Kota dengan juga kena pipa air juga. Jadi mutu daripada pemborong di Jakarta ya harus ditelaah ulang. Nggak bisa enggak begini caranya gimana. Pas saya tanya, lalu saya telepon lah semuanya, harus hari ini bisa kerja. Saya bilang begitu, karena apa? Anggaran lagi, inilah yang pemborosan itu aja ya. Om, jadi ini dampaknya lebih ke karena ada sumur resapan yang di tengah atau dari yang kabel-kabel SJUT ini, Om? Kalau saya sumur resapan kan nggak setuju, nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Tapi ini saya setuju nih, tapi ujungnya di sini, di tempat ini ujungnya. Nah dari sini, ini got masyarakat yang harus disambungkan ke sana, buang ke sana. Tapi kenyataannya si pemborong itu masih tersisa dua sodetan di sana. Nah saya bilang kok bisa begitu, saya bilang begitu. Ya ngomongan dia saya lupa. Nah kayak gini-gini kan kontraktor yang nggak layak untuk membangun Jakarta, memborong Jakarta itu aja. Vendor kontraktornya Om berarti? Iya. Gitu. Saya jalan ini karena fungsi pengawasan saya jalan ya. Kalau ini saya nggak kebetulan lewat dan saya nggak pengen tahu, ini kan nggak rusak terus Pak. Ini seng ini juga nggak ada ini, tiba-tiba aja ada seng-seng gitu. Waktu saya datang nggak ada. Pembahasan SKPD ke kontraktornya gimana nih Om? Nah sekarang kan saya sedang menjalankan fungsi saya. Ya kalau sekali lagi ya masalahnya kan ada di lapangan. Jadi saya sekarang tiap hari selama bulan puasa dan ini saya melihat lapangan dan lapangan hasilnya ada, dapatnya ada. Seperti itu lah. Oh, Ya, artinya pemilihan kontraktornya itu bermasalah? Ya, lelang. Ya, alhamdulillah kemarin sudah diganti semua itu. Yang di BPBJ itu, ya. Oke ya, makasih ya. Om, ini ada dampaknya ke pipa air pump ini gimana? Ya, pipa air pump katanya direkturnya mana? Direktur pump. Pak, sini Pak. Ini gimana kerjanya berapa lama nih?
Kalau kami biasanya quick respon, memang harus cepet ini penyambungan pipa lagi. Kalau nggak konsumen di sini teriak semua karena ini key account. Jadi ini pelayanannya berhenti sementara ya Pak, mati Ya, di sekitar sini. Valve-nya saya matiin di sana. Karena kalau nggak airnya nggak bisa kita benerin juga pipanya. Berapa lama, Pipanya. Pak? Berapa lama tuh? Percepatan kita 1 kali 24 jam. Oh, berarti besok udah dipastikan bisa. Ya usahakan sih malam ini juga bisa kelar. Diganti apa ini waktu itu? Mau nggak mau kita sambung ulang pipanya. Pipa baru. Sekitar sini masyarakat Mati semua. Ini key account semua lagi. Oh, iya, Oh, iya, berarti iya. ini belum masuk SJUT ya Pak untuk pipa pumpnya sendiri? Pipa pump nggak masuk SJUT di sini. Justru kita waktu itu pernah mau propose untuk dimasukin sebagian jadi SJUT karena kita punya trase pipanya. Cuma kan memang itu perlu persetujuan dari berbagai pihak ya. Pak ini kira-kira kebocorannya berapa liter? langsung ke pump ya. Kira-kira kebocorannya berapa liter? Waduh, air nggak bisa dihitung begini susah mendeteksinya. Yang pasti pump rugi besar aja di sini. Ini baru tahu atau gimana, Pak? Hah? Saya nggak tahu ini apa kerjaannya gimana di awalnya gitu. Kok bisa ngegaruknya pipa di bawahnya justru pipa listriknya malah nggak kena. Nggak kena ya. Jadi mungkin waktu tadi ngegaruknya dari awal itu salah kali. Soalnya ini pipa kita yang 400 in, jadi harusnya kuat, cukup kuat gitu. Berarti itu waktu didorongnya agak kenceng. Oh ini Kena alat gitu, Pak ya? jalan ya Pak awalnya Pak? Jadi bukan karena kebocoran karena memang pipanya bocor, tapi karena ada Rusak. pekerjaan. Pekerjaan apa sih Pak lebih tepatnya Pak yang Nah, saya nggak tahu, mengakibatkan pipa mungkin bocor ini? harus ditanya Pak Wali atau Pak Dinas SDA. Bapak kira-kira berapa rumah sih? Ini lagi di capture sama kita, lagi di capture berarti. Lagi dihitung. Berarti dari ujung valve jalan raya sana sampai ke sana. Perkiraan ada berapa rumah tuh, Pak? Berapa rumah nih key account semuanya? Jadi volumenya bukan volume rumah, volume Industri ya. Jadi secara volume akan lumayan kena dampak bisa sekitar mungkin 400-an. 400 rumah ya. Rumah tangga ya Pak? Sambungan Bukan rumah tangga. Jadi apa? Industri. Key account. Ini semuanya industri semua. 400 bangunan lah ya, Pak. Kurang lebih ya kalau dari ujung sana ya. Bisa saya perhitungan sama karena di sini juga ini kan pipanya pipa utama. Sebelah sini juga kena Pak? Iyalah soalnya alirannya pipanya cuma satu di sini. Udah kita perbaikin aja lah. Ya namanya accident juga mau ngomong gimana tapi saya memang mintanya koordinasi di lapangannya sih mesti lebih rapi aja. Ini Targetnya 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam ini kita habis ini maintenance saya datang insya Allah sih bisa cepat beres. Cuma jangan sampai kejadian seperti ini aja. ini rugi berapa pam, Ini Pak? air bersih. Susah dideteksi, belum bisa dideteksi saya. Yang pasti komplain pasti akan banyak. Di titik ini aja atau ada titik yang lain kira-kira kisah sini? Ini aja ya. Digali kan. Antisipasi buat titik-titik lain, Pak? Kita sih sebenarnya sudah ada grup koordinasi sama Dinas SDA setiap ada pekerjaan. Jadi ada di grup kita. Cuma yang ini saya nggak tahu kenapa bisa kejadian. Gitu. Berarti tadi taunya dikasih tahu sama Pak Pras baru. Iya. Ya, baru tahunya booming nih. Kita juga begitu tuh. Korban juga nih Pak. Kita juga Siap. Gitu ya. Siap. Terima kasih, Pak. saluran kecil dengan tong storage gitu ya. Jadi supaya debit air yang mengalir dari saluran kecil ke saluran besar itu lebih lancar. Sehingga tidak ada potensi sumbatan. Hanya dalam pelaksanaannya ini yang ada ketidakcermatan. Hal ini kan yang namanya pekerjaan kecil itu cukup dengan pekerjaan manual, tidak perlu pakai alat berat. Ketika itu digunakan alat berat, akhirnya seluruh jaringan utilitas yang ada di sana kan akhirnya terputus. Kita lihat tadi jaringan pipa pump terputus, pecah, akhirnya kemana-mana. Kemudian fiber optik untuk mengalirkan internet, gitu ya, yang memang harus akan dilakukan relokasi dari atas ke bawah. Maka nanti jadi seperti ini akhirnya terhambat semua. Ya ini sebagai sebuah akibat pekerjaan yang tidak cermat dalam pelaksanaan. Sehingga warga juga kan dirugikan dan terhambat aliran air bersihnya. Warga sudah mulai komplain. Makanya mudah-mudahan saja Pak Dirut juga sudah langsung datang ke lokasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Mudah-mudahan ini sudah bisa diatasi. Kemudian pekerjaan untuk penyelesaian crossing ini pun bisa dituntaskan, ya, minimal tidak berdampak pada jaringan-jaringan yang lain. Pak ini sambungan kecilnya itu dari rumah-rumah warga atau Enggak, dari ini kan sumur ada saluran kecil nih. dari sumur resapan itu ya Pak ya? Bukan, ini saluran kecil. Ruangan dari rumah warga Pak yang God. nyambung ke sini ya Pak? Ini nih saluran kecil nih. Iya, iya. Kecil dari toko, ini kan ada kecil. Di sana kan ada saluran besar. Lancar, sehingga otomatis tidak lancar. Ketika tidak lancar,
masih ada timbul genangan di salurannya gitu. Akhirnya dia tidak mengalir secara maksimal. Makanya perlu di crossing, dibuanglah ke saluran besar. Pak, tadi soal sumur resapan juga disorot juga sama Ketua DPRD, katanya nggak berguna Pak. Ada rencana buat nutup sumur resapan di sini nggak Pak? Kan udah dikeluhkan juga. Ini sumur resapan, ini kan sudah diperbaiki nih, satu-satu ya diperbaiki. Nanti tinggal kita lihat, kalau dari sisi teknis itu bisa dialirkan langsung ke saluran besar, itu kan lebih bagus. Karena kan cikal bakalnya sudah ada, Ya. tinggal dialirkan saja di bawah tuh dengan buat pipa. Jadi dari sini menuju ke Kali Gajah Mada situ dipompa. Nah, daerah sini kan sering genangan longsor. Nah, ini ada beberapa titik. Ini saluran jalannya ini dikonek sana. Koneksi, nah pekerjaan koneksi ini yang terjadi. Kita lihat itu ada fiber optik, ada pump PLN. Kenapa bisa akhirnya merusak pipa dan yang lainnya? Fiber optik dan lain-lain. Ya, ada kerjaan. Kejadian awalnya Pak? Ya, BPU ini mau galinya Kena akhirnya kena semua. ya. Berarti memang salah waktu penggaliannya itu Pak ya? Dari kontraktornya Pak? Mungkin cara kerja ininya, Iya. cara kan harus digali. Iya. Agak serem ini itu, harusnya dengan manual saja mestinya kan. Ada kontraktor sebelumnya belum tahu ya Pak, ada banyak Ada, ini kan proyek relokasi. Waktu saluran di sana kan ada relokasi. Ada. Ini kan hanya koneksinya aja. tapi kurang diperhitungkan gitu berarti Pak. Tanya kontraktornya. Nah Pak, ini kan Tanya kontraktor. Kan Bapak penanggung jawabnya Pak? Ini kita juga ya mestinya tidak harus menggunakan Beko. apapun itu, ya mestinya tidak harus menggunakan Beko. Cukup aja dengan kalian manual. Bakal ada evaluasi nggak sih Pak untuk kontraktornya Pak? Disanksi nggak Pak? Ada sanksi ganti rugi atau gimana Pak? Nanti dibicarakan nanti. Antisipasi di titik-titik lain Pak supaya tidak terjadi hal serupa Pak. Koordinasi. Dari dalam harus koordinasi.